Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Daniel Mirantonen dari kelas 5 TI 4. Saat ini saya akan membuat video presentasi materi tentang pemodelan dalam manajemen super system atau MSS. Materi ini membahas bagaimana pemodelan bisa membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Pendahuluan, dalam dunia bisnis dan organisasi, manajemen dihadapkan pada masalah yang semakin kompleks. Data yang banyak, kondisi pasar yang berubah cepat, dan pilihan keputusan yang tidak sedikit. Mengambil keputusan hanya dengan intuisi itu seringkali berisiko, karena bisa menghasilkan keputusan yang salah atau merugikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung manajemen atau manajemen super system MSS. Sebagai salah satu komponen inti MSS adalah pemodelan. Pemodelan adalah representasi dari kenyataan dalam bentuk sederhana agar bisa dipelajari, dianalisis, dan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, pemodelan itu sangat penting karena yang pertama menyederhanakan kenyataan. Dunia nyata terlalu rumit. Model membuatnya lebih mudah dipahami. Alat untuk eksperimen. Kita bisa mencoba berbagai skenario tanpa harus mencoba di dunia nyata. Yang ketiga, itu membantu evaluasi alternatif. Setiap keputusan biasanya punya lebih dari satu pilihan. Model membantu membandingkan alternatif tersebut. Yang keempat, itu mengurangi risiko. Dengan model, manajer bisa memprediksi konsekuensi sebelum bertindak. Yang kelima, itu membantu komunikasi. Model menyajikan informasi dalam bentuk tabel, grafik, atau simulasi yang lebih mudah dimengerti oleh semua pihak. Jenis-jenis model yang pertama ada model statistik, itu digunakan untuk menganalisis data historis dan mencari hubungan antar variabel. Contohnya regresi linear untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan, bermanfaat untuk forecasting atau peramalan, misalnya memprediksi permintaan barang di masa depan. Yang kedua ada model finansial, membantu menyusun laporan keuangan, proyeksi pemasukan, hingga analisis investasi. Contohnya dalam proyek laba perusahaan 5 tahun ke depan berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi. Digunakan oleh manajer keuangan untuk memutuskan strategi investasi atau pengelolaan anggaran. Selanjutnya, model optimasi bertujuan menemukan solusi terbaik dengan keterbatasan sumber daya. Alat yang sering digunakan adalah linear programming atau LP. Contohnya, itu bisa mengatur jadwal produksi agar biaya minimum tetapi permintaan konsumen tetap terpenuhi. Sangat berguna dalam bidang produksi, logistik, dan distribusi. Lalu ada model simulasi, menirukan kondisi nyata untuk melihat apa yang terjadi jika suatu keputusan diambil. Manajer bisa melakukan uji coba skenario what if tanpa harus merugi di dunia nyata. Contohnya dalam simulasi antrean di rumah sakit untuk mengetahui beberapa jumlah loket pendaftaran yang ideal. Kelebihannya bisa menangani masalah yang kompleks. Kekurangan tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Lalu ada model heuristik, menggunakan aturan praktis, rule of the thumb, cocok untuk masalah yang kompleks tetapi sulit diformulasikan secara matematis. Contohnya, sistem pakar di bidang kesehatan yang memberi saran berdasarkan gejala pasien. Hasilnya biasanya tidak 100% optimal, tetapi cukup baik untuk digunakan. Kategori analisis model, yang pertama model statis,
digunakan untuk menganalisis satu situasi pada suatu waktu tertentu. Contohnya laporan laba rugi tahunan atau analisis biaya produk bulan ini. Model yang kedua, model dinamis, mempertimbangkan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya proyeksi penjualan selama 5 tahun dengan asumsi harga dan biaya terus berubah. Yang ketiga, situasi keputusan, kepastian atau serta inti, hasil sudah pasti, data lengkap tersedia. Dan risiko, hasil mungkin berbeda, tetapi ada probabilitas yang bisa dihitung. Lalu ketidakpastian, hasil sulit diprediksi, data terbatas, dan tidak ada kepastian. Nah, alat bantu untuk pemodelan, yang pertama tabel keputusan, itu menyajikan alternatif keputusan dalam bentuk tabel, lalu memudahkan perbandingan antara kondisi dan hasil yang mungkin terjadi. Yang kedua ada pohon keputusan, diagram bercabang yang menggambarkan pilihan keputusan dan konsekuensinya. Itu lebih mudah dipahami karena bersifat visual. Lalu ada pemrograman matematis, menyusun fungsi tujuan, misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba dengan batasan tertentu. Lalu ada simulasi Monte Carlo yang dimana menggunakan bilangan acak untuk memperkirakan hasil dari suatu keputusan. Seringkali dipakai dalam masalah yang melibatkan probabilitas seperti peramalan kebutuhan stok. Contoh kasusnya, yang pertama ada produksi versus pembelian komponen, biaya, risiko, dan kapasitas. Yang kedua, simulasi pelayanan bank, menambah teller untuk mengurangi antrean. Yang ketiga, manajer dapat memilih alternatif terbaik berdasarkan model. Kelebihan pemodelan itu bisa membantu keputusan lebih sistematis, menghemat waktu dan biaya, memberikan gambaran jelas sebelum tindakan nyata, memungkinkan eksperimen tanpa risiko besar. Keterbatasan pemodelan itu tidak terlalu 100% akurat. Pembuatan model kompleks butuh waktu dan biaya. Kualitas hasil bergantung pada data dan tidak semua model memberi solusi optimal. Kesimpulan, pemodelan adalah bagian inti dari MSS yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Ada berbagai jenis model, statistik, finansial, optimasi, simulasi, dan heuristik, masing-masing dengan fungsi dan kegunaannya. Model bisa bersifat statis atau dinamis, digunakan dalam kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Alat bantu seperti tabel keputusan dan pohon keputusan, pemrograman matematis, dan simulasi Monte Carlo itu bisa memperkuat proses analisis. Dengan pemodelan, manajer dapat menggunakan keputusan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data sehingga mendukung keberhasilan organisasi di era informasi. Baik, seperti itu presentasi saya. Sekian dan terima kasih.